Halo, apa kabar semua? Balik lagi di Project Review dengan saya Putu Reza, dan hari ini waktunya untuk What's in my bag. Jadi untuk video kali ini konteksnya saya lagi ada di Tokyo, Jepang setelah menghadiri Line Developer Day yang nanti bakal ada videonya sendiri. Nah, untuk apa-apa aja yang ada dalam video ini adalah barang yang umumnya akan saya bawa kalau diundang acara ke luar negeri seperti sekarang. Langsung aja yuk kita mulai dari yang pertama, yaitu tasnya dulu. Ini adalah tas andalan saya yang sebentar lagi umurnya 2 tahun, JanSport Watchtower. Tas ini cukup besar dengan kapasitas 28 liter dan punya banyak kompartemen atau kantong-kantong buat nyimpen barang. Di atas ada satu, lalu turun sedikit ada yang lebih kecil, di bawahnya lagi ada yang lebih besar tempat biasa saya nyimpen power bank, terus di samping ada juga yang kecil, dan yang paling unik sekaligus yang resletingnya paling panjang adalah kompartemen dengan lapisan khusus yang bisa dipakai untuk menyimpan makanan atau minuman dan menjaga suhunya selama 1 jam. Lanjut ke dalam, ada kantong utama yang lega, terus ada yang kecil di depannya buat nyimpen aksesoris atau benda kecil lain. Ada juga 3 kantong lain seperti yang bisa dilihat sekarang, dan satu lagi yang pasti adalah tempat laptop yang bisa muat sampai 15 inci. Secara keseluruhan, saya suka sama tas ini dan itulah kenapa udah dipakai cukup lama. Tapi karena udah lama itu pula, model yang ini udah gak banyak di pasaran karena udah diganti dengan Watchtower versi baru. Selanjutnya, ada teman perjalanan yang tidak bisa saya lupain, yaitu Nintendo Switch. Buat yang ini nggak perlu lagi dijelasin panjang lebar fungsinya buat apa, kayak gimana performanya, dan apa aja lainnya. Tapi buat yang mungkin mau tanya, kenapa Joy-Con atau controller warna merah? Itu karena ini adalah versi Mario Odyssey. Jadi waktu beli dapat controller warna merah plus gamenya juga. Lalu buat perlindungan, saya pakai Hori Tough Pouch yang sejauh ini cukup untuk ngasih rasa aman tiap bawa Switch. Di dalamnya ada 5 slot cartridge yang di bawahnya ada tempat yang biasanya saya pakai buat nyimpan earphone. Terus untuk benda lain yang tidak boleh dilupain dan wajib bawa adalah power bank. Nah, buat yang sekarang saya lagi senang-senangnya pakai adalah dari Micropack. Hal pertama yang bikin saya senang tidak lain adalah harganya. Saat video dibuat, powerbank Micropack ini sedang promo di Tokopedia dengan harga cuma Rp279.000. Kenapa saya bilang cuma? Karena dengan harga segitu, banyak banget yang bikin senang dari produk ini. Kalau soal desain ya sebenarnya standar kayak powerbank. Hadir dengan housing aluminium alloy yang ramping, powerbank berkapasitas 10.000 mAh ini termasuk ringkas untuk dibawa-bawa. Satu detail yang saya suka banget adalah gantungan yang berfungsi sekaligus sebagai kabel dengan interface USB-C. Jadi nggak usah khawatir lagi bakal ketinggalan kabel. Lalu untuk highlight utama adalah soal input dan outputnya yang lengkap. Mulai dari inputnya dulu, apapun tipe kabelnya, mulai dari micro USB, Type-C sampai Lightning, semua bisa masuk. Sedangkan untuk outputnya, ada 2 jalur yang tersedia, yaitu lewat USB-A dan USB-C Power Delivery atau PD. Kalau dilihat dari keterangan tertulis, baik USB-A atau USB-C punya output yang sama, yaitu up to 18 watt. Buat yang punya iPhone seri-seri terbaru yang sudah mendukung Quick Charge, powerbank ini juga sudah bisa lewat port USB-C PD-nya. Cukup dengan kabel USB Type-C to Lightning dan kamu udah nggak butuh waktu lama lagi untuk ngisi baterai iPhone. Overall, saya senang banget sama produk ini, dan buat yang lagi cari powerbank, langsung aja klik link yang ada di bawah karena ini recommended banget. Jangan lama-lama karena mungkin ntar promonya udah lewat. Oke, untuk produk keempat ada earphone wireless Jaybird X3. Bukan barang baru tapi masih senang saya pakai. Suaranya oke, aplikasi yang bagus, baterainya yang tahan lama, ya lumayan lah ya, sekitar 3-4 jam, dan fit yang pas di kuping adalah beberapa hal yang saya senengin dari earphone ini. Cuma yang saya cukup sayangkan adalah sistem ngecharge yang perlu adapter khusus sebelum colok USB. Jadi kalau hilang ya mesti beli lagi. Tapi di luar itu semua, earphone ini masih favorit saya paling tidak sampai saat ini. Sekarang untuk mesin kerjanya, andalan saya masih Gigabyte Aero 15 V8. Laptop ini sebelumnya udah pernah saya review, dan buat yang belum nonton langsung aja cek linknya yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Dari hari pertama sampai sekarang, laptop ini nggak pernah ngecewain saya untuk bisa nyelesain kerjaan. Buat multitasking oke, ngedit bagus, main game pun juga nggak masalah. Bonus lainnya, bobotnya yang cukup enteng plus punya baterai yang tahan lama. Dan buat yang terakhir, ada beberapa benda-benda lain yang nggak kalah penting, seperti misalnya tempat kabel yang sangat berguna supaya nggak kusut dan gampang dicari. Jadi tinggal digulung dan diselipin, semuanya pun jadi rapi.
Terus untuk kabel yang saya bawa ada Type-C to Type-C dari Anker yang mendukung USB 2.0, Type-C to Type-C dari iLove untuk USB 3.1 Gen 2 yang saya kombinasikan dengan SSD portable dari SanDisk, dan satu lagi kabel Type-C to Lightning yang saya pakai untuk ngecharge iPhone. Oh ya, hampir lupa, untuk kamera yang saya pakai rekam adalah Panasonic GH5 yang didukung dengan tripod Benro yang panjang serinya, jadi saya tulis aja. Sebenarnya ini nggak masuk di tas, tapi ada di koper, namun ya udah nggak apa-apa, sekalian aja ya kan? Jadi ya udah, saya rasa itu aja dulu untuk video kali ini tentang What's in my bag di Tokyo. Terima kasih banyak udah nonton, dan buat kamu yang tertarik langsung aja cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Have a nice day.